Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Sebelum kita mulai dalam materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Aulia Mulyani sebagai moderator, di samping saya ada Azizah sebagai pembaca, di sampingnya Azizah ada Madesri Ayu Dewi dan di sampingnya ada Madi Widana. Baik, kami akan memulai materi yang akan dibawakan oleh Azizah. Latar belakang Kerajaan Mataram kuno yang juga dikenal sebagai Kerajaan Medan memiliki latar belakang yang kompleks dengan dua dinasti utama, Sanjaya dan Shailendra, yang memiliki latar belakang budaya dan agama Hindu, sedangkan dinasti Shailendra beragama Buddha. Kerajaan ini didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya di daerah yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya. Selanjutnya, sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sejarah Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Di awal masa berdirinya kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Administrasi wilayah. Sriwijaya mengendalikan daerah-daerah kekuasaan yang tersebar di wilayah Sumatera. Selanjutnya, bentuk sosial, budaya, dan ekonomi. Kehidupan sosial. Stratifikasi sosial. Masyarakat Mataram kuno berstruktur berdasarkan kasta atau Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, dan kedudukan dalam masyarakat atau kekayaan jabatan. Elit birokrasi. Di pusat kerajaan terdapat elit birokrasi yang terdiri dari pejabat tinggi dan keluarga kerajaan. Masyarakat umum umumnya terlibat dari kegiatan pertanian dan perdagangan. Kehidupan budaya. Candi bercorak Hindu dan Buddha menjadi pengenalan utama yang menunjukkan pengaruh agama dan kehidupan masyarakat. Seni sastra. Kitab Ramayana Kakawin menjadi bukti adanya seni sastra yang berkembang pada masa itu. Seni pertunjukan. Relief di Candi Prambanan dan Borobudur menunjukkan adanya berbagai seni pertunjukan seperti pertunjukan wayang dan tarian. Prasasti yang ditemukan menjadi sumber informasi tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Mataram kuno. Kehidupan ekonomi. Pertanian. Bidang pertanian menjadi tulang punggung perekonomian dengan sistem irigasi yang telah dikembangkan. Perdagangan juga dikembangkan dengan hasil bumi seperti beras, buah-buahan, dan sirih sebagai komoditas. Kerajinan.
Masyarakat juga terlibat dalam kegiatan kerajinan dan kesenian. Sistem pasar, interaksi perdagangan dilakukan di pasar yang menjadi tempat pertemuan antara perdagangan atau pembeli. Selanjutnya, peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Berikut ini peninggalan candi dan prasasti Kerajaan Mataram kuno dikutip dari situs Sampurna Academy. Candi, Candi Bima, Candi Kalasan, Candi Pelaosan, Candi Parambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Borobudur. Prasasti, Prasasti Canggu, Prasasti Kalasan, Prasasti Matiasih, dan Prasasti Lurak. Berikutnya materi faktor kemunduran. Faktor kemunduran. Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran karena beberapa faktor, termasuk bencana alam seperti letusan Gunung Merapi dan perselisihan antara dinasti Sailandra dan dinasti Sanjaya, serta ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Pemindahan ibu kota ke Jawa Timur oleh Empu Sindok juga menandai berakhirnya Kerajaan Mataram kuno. Bencana alam. Letusan Gunung Merapi yang merusak wilayah kerajaan dan memicu perpindahan ibu kota ke Jawa Timur. Perselisihan internal. Perselisihan antara dinasti Sailandra yang beragama Buddha dan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Ancaman dari luar. Ancaman dari kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan peperangan. Pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang perubahan nama menjadi Kerajaan Medang yang secara resmi mengakhiri Kerajaan Mataram kuno. Berikutnya, apa kelebihan dan kekurangan setiap pemimpin? Raja Sanjaya atau Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kelebihannya, pemimpin bijaksana dan cakap. Raja Sanjaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan cakap dalam memimpin. Ketertarikan pada agama. Ia dikenal sebagai sosok yang beragama yang mendorong perkembangan agama Hindu di kerajaan. Perluasan wilayah. Di bawah kepemimpinan Kerajaan Mataram kuno berhasil memperluas wilayah kuasaannya, pusat pembelajaran agama Hindu. Kerajaan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu yang menarik banyak pendeta untuk tinggal di sana. Kekurangannya, tidak ada catatan sejarah yang signifikan. Meskipun Raja Sanjaya adalah raja yang berpengaruh, tidak ada catatan sejarah yang signifikan tentang kekurangan dalam pemimpinannya. Samaraturaga. Pembangunan Candi Borobudur. Pembangunan Candi Borobudur di bawah kepemimpinannya menjadi bukti kemajuan di bidang arsitektur dan seni, penyatuan agama Hindu dan Buddha. Samaraturaga dikenal karena upaya untuk menyatukan agama Hindu dan Buddha yang terlihat dari arsitektur Candi Borobudur. Arsitektur Candi Borobudur. Kekurangannya, tidak ada catatan sejarah yang signifikan. Sama seperti Raja Sanjaya, tidak ada catatan sejarah yang signifikan tentang kekurangan dalam kepemimpinannya. Raja-raja lain, selain Raja Sanjaya dan Samaraturaga, terdapat raja yang juga berperan dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno seperti Rakai Pikatan. Ia dikenal karena membangun Candi Prambanan yang megah, sebuah bukti kemajuan di bidang arsitektur dan seni.
Rakai Kayuwangi. Ia juga berperan penting dalam sejarah kerajaan, tetapi catatan sejarah tentangnya tidak sebanyak Raja Sanjaya dan Samaraturaga. Secara keseluruhan, raja-raja kerajaan Mataram kuno termasuk Raja Sanjaya dan Samaraturaga meninggalkan warisan yang kaya di bidang politik, budaya, agama, dan seni. Mereka adalah pemimpin yang arif dan bijaksana yang berperan dalam memajukan kerajaan. Dinasti yang disebutkan dalam latar belakang tersebut yaitu dinasti penguasa kerajaan Mataram kuno. Dinasti penguasaan kerajaan Mataram kuno yaitu dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, kerajaan Mataram kuno mampu melakukan peluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian, pada abad ke-8, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang pertama kali Panangkaran. Di pemerintahan putranya ini terjadi perpecahan di kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra merupakan pemimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu, dinasti Sailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramowadani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Terakhir, dinasti Isyana. Empu Sindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak pada Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga melakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama di dinasti Isyana. Selanjutnya, raja-raja kerajaan Mataram kuno. Raja-raja kerajaan Mataram kuno. Raja-raja kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga dicatat pernah menjadi pemindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Berikut ini raja-raja dari kerajaan Mataram kuno. Jawa Tengah, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga 780 sampai 800 Masehi. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Syailendra 800 sampai 820 Masehi. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840 Masehi. Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramodawardhani 840 sampai 856 Masehi. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala 856 sampai 882 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang 882 sampai 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watukara Diah Balitung 899 sampai 915 Masehi. Raja Daksa 915 sampai 919 Masehi. Raja Tulodong 919 sampai 924 Masehi. Raja Sumba Diah Wawa 924 Masehi. Jawa Timur, Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok 929 sampai 947 Masehi.
Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya 947 Masehi, Mahutawangsa Wardana hingga 985 Masehi, Dharma Wangsa Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Menyebabkan mereka mencari alternatif jalur perdagangan lain dari Cina ke Asia Tenggara. Ekspansi ini juga menyebabkan Sriwijaya kehilangan beberapa daerah kekuasaan. Berikutnya, kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kejayaan. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Sailandra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Keruntuhan. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputradewa, kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan hingga ketika dinasti Isyana berkuasa, kala ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur. Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Kala itu Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya, sementara istana diserang oleh Aji Wurawiri dari Laram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Berikut presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om dan terima kasih.